Ya, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Imen Tutorial. Oke, pada kesempatan ini ya, saya akan membahas cara menyelesaikan soal berkaitan dengan volume ataupun luas bangun ruang, khususnya dalam bentuk balok. Oke, ini adalah salah satu soal hot ya. Nah, perhatikan, kita bahas satu soal ini ya. Di sini ada balok ya. Balok mempunyai ukuran luas sisi. Kan balok itu ada 6 sisi ya. Di antaranya 3 pasang itu sisinya sama. Nah, di sini ada luas permukaan balok, luas bagian depan itu 48. Kemudian luas sisi bagian atas sama dengan bawah ya, itu 96 cm. Kemudian bagian samping kanan itu 32 cm persegi. Nah, tugasnya kita akan menentukan apa? Panjang diagonal ruang. Gitu ya. Nah, berarti kalau kita akan menentukan panjang diagonal ruang, kita harus tahu apa? Ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Nah, berarti di sini kita akan menentukan ukuran panjang, lebar, tinggi terlebih dahulu. Oke ya. Nah, sekarang kita selesaikan ya. Nah, dari soal kita ketahui panjang luas bagian depan. Itu kan berarti panjang kali lebar ya. Nah, berarti kita selesaikan seperti ini. Panjang kali lebar saya tulis P kali L gitu ya. Itu diketahui 96. Nanti satuannya kita belakangan aja ya. P kali L 96, kemudian apa? P kali T gitu ya. P kali T itu berapa? 48 gitu ya. P kali T ini ya. Nah, 48, kemudian apa? L kali T. L kali T itu sama dengan berapa? 32. Nah, ingat, kalau kita mencari panjang, lebar, dan tinggi, berarti kita pakai rumus ini ya. Panjang kali lebar dikalikan panjang kali tinggi, gitu ya. Dikalikan lagi lebar kali tinggi. Berarti ini kita kalikan semua. Itu nanti harus sama dengan ini ya. 96 dikalikan 48, gini ya. Dikalikan 32. Nah, di sini P-nya ada 2 ya, L-nya ada 2, T-nya ada 2. Sehingga kita tulis P kuadrat, gini ya, dikalikan dengan L kuadrat, dikalikan dengan T kuadrat, gini ya. 96 itu berapa? 2. Kalau kita ubah ke bentuk faktorisasi prima menjadi 2 pangkat 5 dikali dengan 3. Kalau 48 itu kan 16 kali 3 ya, berarti 2 pangkat 4 dikalikan dengan 3. Kalau 32 itu berapa? Ya, 2 pangkat 5. Kenapa saya hitung begini? Karena nanti kita akan mudah menentukan akar dari bentuk suatu bilangan. Oke ya. Nah, sekarang gini. P kuadrat kali L kuadrat kali T kuadrat, sehingga bisa ditulis P gini ya, L T kuadrat gini ya. Nah, 2-nya ada berapa ini? 2 pangkat berapa ini? 2, ini 5, ini 4, ini 5 ya. Berarti 14, kita jumlahkan pangkatnya. Kemudian 3, itu pangkat berapa? Ini 1, ini 1. Sehingga menjadi 2. Kalau kita ubah menjadi apa? 2 pangkat 7, 3 pangkat 1, kemudian dikuadratkan. Ini ya. Berarti ini nilai 2 pangkat 14 dikalikan 3 kuadrat itu senilai dengan 2 pangkat 7 dikalikan 3 kemudian dikuadratkan. Karena apa? Nah, ini kita ubah ke bentuk yang setipe ya. Ini kuadrat, ini juga kuadrat. Nah, sehingga kita peroleh apa? P kali L kali T. Kan ini kuadrat, ini juga kuadrat ya. Nah, berarti kita samakan yang dalam ini, dalam kurung. Sehingga menjadi apa? 2 pangkat 7 dikalikan dengan 3. Nah, kalau kita hitung hasilnya 2 pangkat 7 dikalikan 3 itu adalah 384. Oke ya. PLT itu kan rumus volume ya. Nah, jadi kita sudah mengetahui volume bangun itu atau volume balok itu sama dengan 384 cm3. Oke ya, padahal tujuan kita mencari apa? Panjang berapa, lebar berapa, dan tinggi berapa gitu ya. Oke, sekarang kita cari panjang, lebar, dan tinggi. Nah, begini caranya ya. Kita tahu bahwa PLT itu sama dengan berapa tadi? 384. Gini ya.
Nah, coba perhatikan, kalau kita mencari tinggi dulu ya, kita tahu bahwa P kali L itu sama dengan 96. Sehingga L itu sama dengan apa? Ya, kalau kita tahu P kali L sama dengan 96, berarti P itu sama dengan apa? 96 dibagi dengan, maaf, L itu sama dengan 96, kita bagi dengan P. Gini ya. Nah, sekarang kita akan mencari ini, tingginya dulu ya. P kali L kali T, berarti P, L-nya kita ganti dengan 96 dibagi P, kemudian kita kalikan dengan T, itu sama dengan 384. Oke ya. P-nya kita coret, sehingga 96 dikali T sama dengan 384, gitu ya. Sehingga T itu sama dengan 384, kita bagi dengan 96. Jadi berapa T-nya? 384 kita bagi 96, itu nilainya ada 4. Oke ya. Jadi kita sudah tahu bahwa nilai T, tinggi bangun ini adalah 4. Paham ya? Nah, selanjutnya kita akan mudah menentukan apa? Panjang dan lebarnya. Oke, sekarang kita akan mencari T-nya, sudah tahu ya. Berarti kita dapat mencari P atau panjang. Pada soal diketahui P kali T itu sama dengan 48. T-nya kita ganti 4 untuk mendapatkan P. P kali 4 sama dengan 48. Berarti P itu sama dengan berapa? 48 kita bagi dengan 4. P sama dengan 12. Gitu ya. Mudah ya. Kalau mencari L, nah berarti kita pakai yang ini. L kali T itu sama dengan 32. Gini ya. Berarti L kali 4 itu sama dengan 32. Berarti L itu sama dengan 32 kita bagi dengan 4. Berarti L sama dengan berapa? 8. Oke ya. Nah, satunya bisa kita tambahkan. Berarti panjangnya 12 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 4 cm. Oke, paham? Nah, kita lanjut ke soalnya. Panjang diagonal ruang. Panjang diagonal ruang itu rumusnya apa? Saya tulis simbol DR ya, diagonal ruang ya. Itu sama dengan apa? Akar dari panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Nah, sekarang kita masukkan angkanya. Panjang itu berapa? 12 kuadrat, lebarnya 8 kuadrat, tingginya 4 kuadrat. Nah, sekarang kita hitung. 12 kuadrat itu 144 ditambah 64 ditambah 16, gitu ya. Hasilnya adalah akar dari 224. Kalau kita ubah ke perkalian itu 16 dikali dengan 14, gitu ya. Nah, di sini 16-nya bisa keluar ya, menjadi 4 ya. Nah, sehingga bisa ditulis apa? 4 kali akar 14, gitu ya. Nah, jadi diagonal ruangnya itu sepanjang 4 akar 14 cm. Nah, begitu, sudah paham ya? Ya, demikianlah tutorial dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.